Bapak Ibu dan saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Malam ini kita mau memulai ibadah Kersel kita, yaitu Kersel Puji Syukur. Untuk mengawali ibadah kita, kami undang Bapak Ika, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau berkati ibadah Kersel kami Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-Mu ini Tuhan. Biarlah kami malam hari ini Tuhan sama-sama diberkati Tuhan. Kami percaya ibadah Kersel kami ini Tuhan, malam hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ada berkat, ada kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau rapi, Engkau tutup besar kuasa-Mu. Biarlah malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang luar biasa dan menjadi berkat buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Masih sukacita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Dan oleh karena itu Tuhan menyertai kita. Di setiap kondisi Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Emmanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah atas bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kau menyembuhkan kami Tuhan. Kau membuka pintu-pintu yang tertutup, dibukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah hidup orang percaya itu ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun kadang terjatuh, namun tapi tidak akan tergeletak. Amin. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Bapak Ibu ada yang mau Duduk Oh, ya, dulu. duduk dulu. Ada yang mau menceritakan kasih Tuhan? Saya persilahkan. Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada saya aja yang bersaksi. Amin. Kata Tuhan itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi Amin. terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Amin. Pada waktu anak saya bekerja, itu dia ngomong ke saya, "Mah, pemberangkatannya ke Lawang diundur, Mah," gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus yang kedua lagi, dia ngomong lagi, "Mah, diundur lagi." Yang pertama diundur sekitar 8 hari, sekitar segitu. Terus yang kedua diundur lagi sekitar 21 harian, 3 mingguan lebih mungkin itu. Terus dia hampir putus asa, "Mah, saya nggak usah kuliah aja ya, Mah, saya bekerja," gitu. Terus saya bilang, "Tapi kamu diberkati Tuhan, Le, kamu meluncur seperti anak panah," seperti saya ngomong gitu. Terus dengan berlalunya waktu, ternyata itu anaknya malah dengan bekerja itu dia memenuhi semua, kayak sepatu, dia beli sepatu pantopel, sepatu gunung, sepatu olahraga, kayak gitu. Terus kayak baju juga, baju-baju semua seragam dipenuhi sama dia, semuanya dia beli sendiri. Terus selain itu dia dapat promo juga, berapa nomor rekeningmu gitu. Terus Asik. ada yang transfer 1 juta. Terus ada juga ini tiket keretanya sama aku aja yang beli. Terus ada lagi yang satunya lagi bagian transportasi nanti aku yang jemput. Terus Asik. ada lagi yang nanya nomor sepatunya berapa gitu. Asik. Terus, "Loh, Mas, saya sudah beli banyak sepatu kok ini kok pokoknya nanyain nomor sepatu juga." Ya udah, terima aja berkat Tuhan begitu. Amin. Terus ada juga yang nyawer juga. Terus pada hari hanya itu dijemput ke rumah. Saya tanyain, "Le, kamu minta uang saku Mama enggak?" gitu. "Enggak, Mah, uang saya masih banyak," gitu. Asik. Terus Pakai dijemput itu saya ditanyain, "Ibu mau makan apa? Mau makan ini gitu." Aduh, kok makan gitu. Terus atau mau kue gitu. Terus ditraktir makan, terus siangnya dibelikan kue, pulangnya ditraktir makan lagi gitu. Asik. Kayak gitu. Terus itu terus saya bilang, "Mas, anaknya udah berangkat, kamu ada yang nyawer, ini ditransfer hari Sabtu aja ya," gitu. "Enggak usah, Ma, uang saya masih banyak," dia ngomongnya kayak gitu. Asik. Saya nggak tahu uangnya banyak apa nggak tahu sih, cuma nggak tahu saya apa mencukupkan diri apa gimana gitu. Terus ya gitulah, kalau flashback ke belakang ya, saya waktu pulang ke kampung saya, waktu itu saya doa pagi sama kakak saya disuruh balik ke Tangerang. Kata Tuhan, "Kamu balik ke Tangerang gitu, jangan putus asa, jangan hancur hati, aku menyertai kamu," seperti itu kata Tuhan. Terus selang beberapa waktu di Tangerang itu saya mau pulang kampung gitu. Terus kata Tuhan, "Nggak boleh pulang," katanya. Saya harus mengembalakan 2 anak saya ini, Abed sama Ribka gitu. Tuhan tahu apa yang saya alami di sini. Nah, justru nggak enaknya ini yang mendapat upah dari Tuhan. Kamu mau naik surga dengan tanpa mahkota apa bagaimana gitu. Akhirnya saya bertahan di sini gitu. Akhirnya saya menyadari mungkin ini maksud Tuhan. Anak saya bisa, walaupun orang tuanya orang nggak terpelajar, tapi anaknya bisa kuliah dan ada plusnya dia nanti bisa mendalami Alkitab 2 tahun gitu. Terus selepas keluarnya dia kuliah nanti mau kerja dan melayani Tuhan atau mau melayani Tuhan saja seperti itu. Terus anak saya yang kedua juga dapat
promosi ya. Kalau lulus tahun ini S1 dia juga ada yang mau mendanai masuk kayak FTT gitu loh, full timer Train Indonesia, itu kayak pendalaman Alkitab seperti itu. Nah, tapi akhirnya bisa juga bekerja atau memilih dia bekerja saja atau bekerja dan melayani Tuhan atau jadi melayani Tuhan saja kayak gitu. Ya seperti itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau persembahannya Ibu Mega. Ibu Mega doa persembahan. Kita satu dalam doa ya. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur di mana saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur biarlah kiranya lewat pujian dan penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, di mana sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah apa yang kami berikan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil kolektor dijalankan, kita nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita nyanyikan Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
malam hari ini Tuhan, kami telah berhenti memuji nama Tuhan. Kami telah berhenti menyembah Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti Maria. Tuhan, tolong kami hari ini, berikan kami roh kebijaksanaan, roh pengetahuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya. Karena kami tahu firman itu yang mengubah kehidupan kami. Amin. Firman itu yang mengubah berkat-berkat kami. Firman itu yang mengubah paradigma kami untuk mengiringi Engkau Bapa. Berikanlah taruh kami hati sebagai hamba dengan hati yang lemah lembut untuk menerima firman ini. Sehingga menjadi kekuatan bagi kami menghadapi situasi dunia yang semakin tergoncang. Hari ini Tuhan, buat kami ada di dalam Yesus. Sehingga ketika dunia tergoncang, kami tidak dapat digoncangkan. Ketika dunia berkesusahan, kami tidak mengalami kesusahan. Itulah penghibur bagi kami, bagi umat kesayangan Tuhan yang selalu setia mengiringi Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi yang mendengar, urapi hamba yang melakukan firman. Engkaulah yang membuatnya hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang mengimani firman hari ini katakan amin. Ya, shalom. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah tetap memberikan hati untuk mendengarkan firman hari ini. Katakan amin. Semua sudah mendapatkan ini, apalagi yang di rumah pasti ada di rumah masing-masing ya. Waktu hari Minggu sudah dibagikan. Pak Gembala bilang jangan dibuang, jangan ditinggal di gereja. Tetapi bawa dan semua aktif di Kersel sekalipun kita di rumah. Amin. Ketik amin yang ada di rumah. Amin. Mari kita akan buka warta kita. Di situ semua sudah bagus banget. Ya, kreatif dari Bapak Gembala kita membuat ayat-ayatnya juga. Ya, semuanya. Kita lihat di situ judulnya berlakulah bijak di segala situasi. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Berlakulah bijak di segala situasi. Dikatakan berlakulah bijak. Dalam Amsal 8 ayat 33 dikatakan dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Amin. Dengarkanlah didikan. Orang yang melalaikan didikan dia tidak akan menjadi bijak, ya. Dia akan sempoyongan hidup ini. Orang yang tidak menerima bijak dari nasihat, itu namanya bijak itu kata nasihat. Boleh kata-kata nasihat dari orang tua, boleh kata nasihat dari gembala kita. Pokoknya kata nasihat dari tertua. Ya ini kata nasihat dari firman hari ini ya. Dari pesan-pesan Tuhan yang telah diwahyukan 2022 tahun yang lalu. Hari ini mari kita dengarkan firman dengan sungguh-sungguh, terima dengan hati lemah lembut, tidak ngoceh, tidak ngomel. Oh itu firman buat si Anu, itu firman buat si B, tidak. Tetapi firman itu diberikan untuk kita semua. Saudara dan saya sekalipun saya sebagai pengkhotbah, saya akan terima kalau saya kena dalam firman ini, saya akan mau berubah. Katakan mau berubah. Amin. Lalu lihat bacaan dari warta. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu. Benarkah? Benar. Tidak menentu ya akhir-akhir ini ya. Dan mudah sekali berubah. Semua berubah, bisa berubah orangnya, bisa merubah keuangan kita, merubah segalanya ya. Orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana dalam menyingkapi segala sesuatunya. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Inilah keuntungan kita mengiring Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, bahkan siapapun yang mendengarkan firman ini, teman-teman FB, YouTube, dengarkan firman ini. Kita sungguh beruntung sekali mengikut Tuhan. Amen. Melihat situasi zaman sekarang yang kacau, baik politik, baik bisnis, semuanya serba kacau. Bahkan kita dengarkan masih beberapa hari yang lalu pembunuhan.
Tetapi hal-hal itu semuanya ya Tuhan sudah berikan kita kebijaksanaan untuk menyingkapi hal apapun yang terjadi dalam dunia ini. Ya, lalu dikatakan jika tak mampu hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa. Ya. Kalau kita nggak pinter, kita akan kecewa. Kecewa melihat anak yang bebal, yang keras hati, suami yang keras hati, istri yang keras hati, kecewa. Melihat teman-teman sekitar kecewa. Tapi kalau kita jadi orang yang bijaksana, orang yang dekat Tuhan, tidak akan kecewa. Katakan amin. Amin. Karena apa? Memang sudah ada di Alkitab dikatakan. Makanya bijaksana menyingkapi situasi yang terjadi. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Ya, jangan marah. Memang itulah dunia, jangan putus asa. Saat kita tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan mujizat, jangan putus asa. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Jangan putus asa. Udahlah sampai sini aja aku beribadah. Udahlah sampai sini aja aku berdoa. Aku tidak ada harapan lagi kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang pintar akan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Dia sudah mengerti dan dia akan menerima dengan hati yang lapang dada. Hati yang lemah lembut. Amen. Dan menjadi orang yang sabar. Katakan amin. Amin. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Artinya orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Siapa bilang ini akhir zaman? Banyak orang memprediksi ini belum akhir zaman. Dari dulu dikatakan udah akhir zaman mana Tuhan Yesus gak datang. Mana Tuhan Yesus kapan datangnya? Pada malam hari ini jadikan hidupmu orang yang bijaksana. Datang tidak datang Tuhan kita harus siap. Amin. Seperti prajurit siap gerak. Apapun terjadi siap. Rintangan apa yang kita alami semua punya rintangan. Bukan hanya jemaat, gembala pun punya rintangan. Apalagi sekarang saya dengarkan banyak penipu-penipu dengan cara-cara yang tak terduga. Tadi saya lihat statusnya Cianti, ada pura-pura diturunin sikring daripada listriknya, meterannya, terus jam-jam antara dari jam 12, jam 1 ke atas itu. Jadi orang itu tergerak hatinya nggak mau buka. Ternyata di CCTV-nya dilihat pagi-pagi sudah ada 3 orang yang menurunkan meterannya. Banyak sekarang penipu-penipu, penjahat-penjahat membuat kita down. Membuat kita putus asa. Membuat kita tidak semangat. Kemarin teman saya ditipu 80 juta. Aduh sayang banget saya bilang. Coba, padahal udah ditabung-tabung katanya gitu. Ya dari telepon, ya ditelepon halo gitu aja. Katanya sih dihipnotis lah segala macam lah. Makanya pada malam hari ini kita menjadi orang bijaksana, minta perlindungan dari Tuhan. Orang Tuhan, anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan akan terlewatkan dari situ. Amin. Amin. Hari ini sekalipun kamu ada beban, memang kita masih ya harus ada itu karena kita masih hidup dalam dunia, belum di surga. Karena di dunia ada tangisan, ada duka, ada juga sukacita. Itu kita harus hadapi. Tetapi kita orang yang anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang bergelora ini, sikap kita bagaimana? Bijaksana menghadapinya. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan marah, jangan kecewa. Ya. Jangan mementingkan membuat dirinya menyalahkan diri sendiri. Aduh kenapa saya begini, kenapa saya dilahirkan begini, kenapa sih begini, kenapa keturunan saya keturunan begini. Tidak, dikatakan
sekejap aja Tuhan mengembalikan keadaan kita. Seperti telapak tangan Tuhan ubah sekejap itu Allah. Tuhan mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu dekatlah dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya, lalu dikatakan menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa seperti Musa. Apa dikatakan Musa dalam Mazmur 90 ayat 12? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita kalau udah bangun jam 4.40 ini sampai jam 6 kita live, kadang jam 6 kurang, saya hanya masak sebentar udah 6:30. Masak, sediakan makanan ke anak-anak udah jam 7. Anak-anak mau berangkat kerja segala macam, saya nyapu-nyapu nyuci piring sudah jam 8. Belum nyuci pakaian, kalau nyetrika ada empok. Ya, saya nyuci. Udah nyuci nanti udah jam 11. Sebentar lagi masak untuk siang. Makan. Istirahat sebentar, langsung berdoa jam 3 sampai jam 4 sore. Udah gak ada waktu, ya. Cepet banget. Makanya dikatakan dalam Mazmur 90, Raja Daud berkata, Musa berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Menghitung hari-hari, kalau dulu kita pergi kerja, saya dulu pergi kerja jam 6. Sampai di kerjaan jam 6:30 harus, karena apa, upacara segala macam, berbaris. Habis ngajar, jam 12 pulang ngeles, sampai jam 5 sampai di rumah udah makan doang sebentar, mandi. Udah nggak ada, maksudnya masih agak lama dulu, kayaknya perasaan masih ada jam, panjang banget itu jam. Apalagi kita nggak ngajar di kantor duduk, hanya ngoreksi doang. Kayaknya jamnya itu lama. Tapi sekarang ini apa yang kita kerjakan cepet banget. Oleh karena itu buat waktumu itu waktu digunakan untuk bermanfaat. Jangan buat waktumu itu hampa. Jangan buat waktu kita itu sia-sia gitu loh. Tidak ada berkenan, tidak mendatangkan sukacita pada hari itu. Tidak mendatangkan kedamaian. Sekalipun ada goncangan dalam keluarga kita, sekalipun ada beban yang kita alami, tapi isi waktu itu dengan hati yang damai, dengan hati yang sukacita. Maka saya kalau berdoa tiap hari ini Tuhan saya mulai dengan hari yang sukacita. Ada beban pun Tuhan beri aku sukacita. Gitu kalau anak Tuhan, maka dikatakan ajar kami ngitung hari-hari dengan bijaksana. Artinya jangan menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Gunakan waktu dengan hati yang bijaksana. Artinya gunakan waktumu dengan menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jangan gunakan waktumu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, hampa, menggosip. Tetapi gunakan waktu menghasilkan berkat. Apa yang kubuat buat keluargaku? Apa yang kubuat buat anakku? Dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya. Orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan. Memang kadangkala kita terkecoh. Ya aku juga kadangkala gitu. Kenapa ya tadi ya begini ya? Setiap keadaan atau situasi. Ya, merespon dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Merespon dengan bijaksana. Kenapa ya tadi begini ya? Kalau saya begitu, tadi kenapa ya begini ya? Kok ngomong kayak gini tadi saya? Aduh nyesal belakang gitu. Jadi kita menyingkapi apa yang kita berbuat satu hari itu dengan bijaksana. Kalau rasanya ada sesuatu yang kurang, apa ya yang kurang ya? Kan kita ada perasaan gitu, apa yang kurang ya? Nah kita nanti tuh kita kayak seperti direu lagi, seperti kaset kan direu lagi. Jadi satu hari itu apa ya tadi yang saya lakukan ya. Jadi kita harus berusaha dengan bijaksana memberikan terbaik bagi keluarga, bagi semuanya, anak-anak kita, bahkan bagi gereja kita. Amin. Lalu dikatakan dalam Amsal 8:32, "Sabdalah mereka yang memelihara jalan-jalanku, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak." Dengarkan didikan. Kenapa kita nggak pernah bijak dalam melakukan sehari-hari? Kenapa kita selalu terkecoh?
Karena kita tidak pernah dengarkan hati nasihat dari firman. Pagi-pagi Pak Gembala sudah memberikan firman kepada kita. Itu nasihat. Dengarkanlah didikanku, artinya dengarkanlah nasihatnya. Kita sebagai anak-anak yang di rumah, dengarkan nasihat orang tuamu. Kalau dibilang jangan begadang, jangan pulang malam, ya jangan pulang malam, jangan begadang. Kalau bilang jangan begini, ya harus ya. Kalau dibilang sama kita, udah kerja aja kalau masih waktu, apalagi kita masih muda begini ya. Orang anak-anak ini yang masih muda, kalau masih ada kesempatan, kerja, nabung buat anak. Kita nggak tahu situasi ke depan. Karena dikatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita tidak gunakan dengan bijaksana hari kita ongkang gitu setiap hari. Ya apa yang mau kita beri buat anak kita? Kita mau harapin family kita membiayai. Kita mau harapin papa mama kita membiayai. Apa? Apalagi kita yang sudah berumah tangga, apa semua yang masih muda. Bekerjalah. Cari uang untuk anak-anak, cari uang untuk keluarga. Amin. Karena apa? Kita ke depan tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Tapi juga ya ada orang seperti ini. Saking memikirkan ke depan, nabung terus. Jadi uangnya itu gak bisa keluar kemana-mana. Kalau dikatakan di gereja kasih yang terbaik bagi Tuhan. Dikit aja Seperti ada di Alkitab kan orang kaya yang menumpuk hartanya, menumbung hartanya sampai bertimbun-timbun, akhirnya tiba-tiba ditimpa dia, tidur dia ditimpa sehingga dia mati. Jangan gitu juga. Makanya dikatakan gunakanlah dengan hati yang bijaksana ya, supaya jalan-jalan kita menuju kesempurnaan. Amin. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dengarkan didikan Tuhan. Bijak melakukan segala sesuatu. Kalau saya dulu, kalau udah dapat gaji dari gajian saya, langsung saya sisihkan 1/10 bagi Tuhan. Terus saya kasih, ini belanja selama sebulan saya udah tahu. Saya udah ngerti itu setiap bulannya berapa juta sebulannya kan. Terus ekstra kalau ada ekstra lagi nabung. Terus makan di luar. Itu kadang kan makan di rumah kan bosan. Ya lumayan-lumayan pecel lele lah. Kalau sekarang gitu kan. Ada refreshing, biaya refreshing. Ya harusnya seperti itu. Jangan semua satu tempat tabung begitu. Jadi kita terkecoh. Makanya dikatakan bijaksana. Sehingga dikatakan apapun yang terjadi kita tidak kecewa. Ya. Terus adakah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, Amin. serta melakukannya. Artinya merenungkan firman itu, kalau satu saat kita terjadi sesuatu, ada masalah dalam keluarga, apa ya, kenapa ya saya seperti ini, kenapa ya. Jangan kadang-kala kita kalau ada sesuatu yang terjadi kita menyalahkan orang. Kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan gembala. Sementara segala sesuatu yang terjadi itu koreksi diri dulu. Kenapa ya seperti ini saya? Apa ego saya terlalu tinggi? Apa kesombongan saya terlalu tinggi? Tuhan mau kita merendahlah. Tuhan kita mau kita rendah hati, tetaplah rendah hati. Makanya dikatakan renungkan firman siang dan malam. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 9:10. Artinya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut melakukan dosa itu takut. Maksudnya bukan geram, takut, bukan gitu. Takut ke setan. Tapi takut kepada Tuhan artinya melakukan firman. Situasi yang sulit seperti ini jangan salahkan Tuhan. Situasi yang sulit seperti ini jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan nasib dari kecil sih udah ditetapkan saya seperti ini, mungkin udah gini kali nasib saya. Tidak. Mari takut dengan Tuhan, artinya ya kita itu dekat dengan Tuhan, kudus dengan Tuhan. Maka setiap kehidupan kita yang suram Tuhan akan balikan menjadi Amen. kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan Amen. yang bahagia,
Yang tadinya kehidupan yang sulit, kehidupan yang sukar, Tuhan akan bisa balikan. Tuhan akan bisa rubah menjadi hal-hal yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu tetap dekat Tuhan, artinya tetap pegang hikmat firman yang dari Tuhan. Ya. Dikatakan lagi hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan. Amen. Dengan Dia adalah sumber hikmat. Artinya hubungan hikmat itu tidak hanya mendengarkan firman, membaca firman, tetapi ada hubungan karib dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim, berapa menit berapa jam, berjam-jam. Seperti Bu Magdalena pernah cerita sama saya, dia punya jam doa di rumah. Saya bilang, Bu, ikut live, saya bilang gitu. Nggak ngerti bikinnya, satu dia nggak masuk-masuk, dia bilang. Tapi dia ada jam-jam doa, kalau malam dia ada penyembahan, ada doa puasa. Nah seperti itu, jadi tidak hanya cukup firman yang mengubah kehidupan kita, tetapi yang bisa mengubah kehidupan kita adalah hubungan karib dengan Tuhan. Amen. Sehingga ketika kita mengalami masalah, mengalami rintangan, tantangan di gereja, tantangan dari teman-teman, dari keluarga, karena ada hubungan karib dengan Tuhan, kita damai sejahtera saja. Amen. Kita menerima dengan tenang hati. Ya. Nah, pada malam hari ini kita perlu ketenangan. Dunia ini membawa kita kekecewaan, membawa kita putus asa, membawa kita sakit hati. Benar. Makanya buat hubungan karib dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga sukacita yang datang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Karena Dia adalah sumber hikmat. Hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Hikmat dari Tuhan akan mempermalukan hikmat dunia. Ya. Contohnya orang pintar di sekolah, anak saya pintar di sekolah ini, cerdas loh. Tetapi orang yang pintar dalam firman, orang yang pintar dalam Tuhan, dia bisa mempermalukan orang yang pintar dalam dunia. Amen. Karena pintar dalam dunia adalah hikmat, pengetahuan. Tetapi hikmat yang dari Tuhan ada penguasaan diri, ada damai sejahtera. Ada pemikiran jauh, ada pemikiran lebih dari mereka. Oleh karena itu milikilah hubungan karib dengan Tuhan. Amin. Dan tidak hanya bisa hubungan karib dengan Tuhan, ya, kita harus mencari nafkah. Ya, tidak bisa ongkang-ongkang, harus cari nafkah supaya kita masa depan kita juga ya perlu kita buat ketenangan, sukacita di sana. Lalu dikatakan jadi kebijaksanaan yang sejati akan kita dapatkan dari membaca, tidak kita dapatkan dari membaca ilmu pengetahuan. Artinya hikmat yang sejati, artinya hikmat sejati itu hikmat yang sempurna yang dari Tuhan. Tidak cukup hanya membaca buku-buku, tidak cukup hanya membaca Alkitab. Tidak cukup hanya baca buku-buku rohani. Seperti Cik Mega, ya, mereka ini sekarang mencetak ya renungan harian yang disebarkan di seluruh dunia. Tidak cukup. Hanya itu saja kita bacakan supaya kita berhikmat. Tidak cukup hanya buku filsafat atau buku-buku karangan, penulisan yang ditulis oleh manusia, yang dicetak, yang saya katakan tadi cetak oleh mesin. Tidak cukup, tetapi kita harus ada hikmat yang dari Tuhan, yang melebihi dari segalanya. Amin. Yaitu melainkan ketika merenungkan firman Tuhan yang hidup, ya, kita melakukan firman. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. 1 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 34. Saudara mungkin sudah tahu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Perbedaannya bagaimana? Dulu Salomo adalah raja yang paling muda, raja yang terhebat, raja yang paling dikagumi. Karena dia terkenal kebijaksanaannya. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan berikan aku kebijaksanaan seperti Salomo. Bisa dia tahu siapa pembunuh bayi itu saat itu. Raja tidak tahu.
Ahli-ahli sihir nggak tahu, dukun-dukun sudah dipanggil nggak tahu. Itu hikmat dari dunia. Orang-orang pintar sekalipun, ahli filsafat sudah dipanggil raja. Siapa pembunuh bayi itu? Tidak ada yang tahu. Hanya yang tahu hikmat yang dimiliki Salomo, yang datangnya dari Tuhan, yang bisa menyelesaikan masalah yang berat itu. Ketika Salomo bisa mengambil keputusan bahwa bayi itu adalah bayi yang hidup itu adalah bayi yang diganti oleh ibu si B. Ternyata ibu si B ini jahat sehingga bayi itu adalah bayi ibu si B. Bisa dia putuskan seperti itu dengan berani di depan masyarakat, rakyat Israel yang begitu banyak. Di depan raja ketika ada keputusan seperti itu. Dengan cara bagaimana hikmat Salomo membuatnya. Dengan cara mengatakan coba ibu si A. Ibu si yang hidup ini adalah ibu si B. Yang udah mati sebenarnya A. Dia kan diganti bayinya. Dengan cara bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Dia punya hikmat dari Tuhan. Dikatakan coba ibu si A. Penggal belah dua itu bayi. Sebelahnya buah ibu si B. Sebelah buah ibu si A. Ini hikmat dari Tuhan. Kalau kita ini punya anak, contohnya nih Rahel. Orang mau belah, saya gak mau dong. Kalau gitu serahin sama saya, ya udah buat kamu aja gak apa-apa daripada mati anak saya. Kan begitu. Nah ketahuan. Ibu si A bilang apa? Ore, raja hebat, Salomo hebat, Salomo luar biasa. Bener, penggal aja bagi dua itu bayi. Artinya ketahuan toh. Ibu si A ini bohong, dia tukar itu. Mana ada sih tega orang bunuh anak? Mana ada seorang ibu tega membunuh anak? Malah dia bilang maksudnya bersama-sama mati gitu loh. Hore, belah aja belah dua. Ayo kita belah. Tapi ibu si B bilang tidak, aku gak sanggup raja. Dia lepaskan itu parang, dia sujud menyembah kepada raja dan juga kepada Salomo. Aku gak sanggup. Aku gak bisa, Raja Salomo dia bilang. Saya gak sanggup, lebih baik bayi saya kasih kepada ibu si A. Artinya di sini perbedaannya, dia tahu bahwa orang yang punya anak gak bakalan tega bunuh anaknya. Sekalipun jahat, sekalipun itu anak rugiin kita, ngecewain terus, kesalin terus, bikin kita marah terus. Tapi yang namanya orang tua pasti kita sayang kepada itu. Pasti kita bela. Siapapun yang mau mukulin anak itu. Siapapun yang mau berani marahin anak kita. Pasti kita bela anak kita. Di sini dia. Berarti ini adalah orang tua yang punya anak itu siapa? Ibu si B. Ketika itu hikmat yang diterima Salomo. Tersebar kepada dunia. Bahwa Salomo adalah raja yang bijaksana. Sehingga dia diangkat lebih lagi. Oleh karena itu saudara yang kasih, hikmat yang kita miliki dari Tuhan bisa mempermalukan hikmat dari manusia. Pada malam hari ini miliki hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Lalu dikatakan namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Oleh karena itu kalau kita sudah diangkat Tuhan jangan congkak. Salomo mulai congkak. Mulai lupa Tuhan karena dia sudah disayang banyak rakyat mulai congkak. Malam hari ini miliki hati bijaksana. Amen. Ya. Kalau nasihatin orang tua anak-anak dengarkan baik-baik. Kita juga sebagai bapak ibu saat ini kalau masih hidup orang tua kita dengarkan baik-baik. Sekalipun mereka mungkin belum di dalam Tuhan, tapi terima dulu hal-hal yang baik. Yang tidak baik jangan, yang tidak baik buang, yang baik terima. Artinya miliki hati yang bijaksana adalah hasil dari orang yang diproses taat dan hidup dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Malam hari ini milikilah hati bijaksana. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak marah. Supaya kita bisa menguasai diri. Ketika ada persoalan masalah. Saudara dan saya sama. Ketika menghadapi goncangan-goncangan rasanya aduh pusing Tuhan. Tapi karena kita punya hikmat dari Tuhan. Bagaimana solusinya? Bagaimana untuk jalan keluarnya? Kita buat supaya kita ada damai. Ada sukacita.
yang tidak membangun, apapun yang tidak membangun, posting-postingan yang tidak membangun, status-status yang tidak membangun, buang. Terima hal-hal yang baik, terima hal-hal yang baik. Saya sering lihat status orang kalau hal-hal yang membangun, seperti saya lihat Ibu Magdalena, statusnya selalu firman, enak benar ya. Amin, saya suka sautin amin. Ada lagi status orang firman membangun. Saat saya kadang kecewa, kadang putus asa, kadang saya marah. Tiba-tiba lihat status orang, waduh saya dibangun, saya didorong. Ya, kita dibangun rohaninya. Oleh karena itu malam hari ini milikilah hati bijaksana. Amin. Amin. Saat ada masalah, saat ada situasi yang tidak mengenakan, kejar Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya. Supaya kita ada damai, sejahtera, sukacita. Amin. Terima kasih, sampai sini firman Tuhan saya sampaikan kepada Pak Ketua. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Shalom semuanya saudaraku. Salam. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah mengajak kita untuk berlaku bijaksana dalam segala hal. Dalam pekerjaan, rumah tangga, apapun yang kita kerjakan, kita selalu berlaku bijaksana. Terima kasih kepada hambanya sekali lagi, biar Tuhanlah yang selalu memberkati di dalam segala pekerjaannya dan juga dalam kesehatan yang sempurna. Dan juga saya berterima kasih kepada semua saudara saya yang sudah hadir di sini. Biar segala sesuatu ceri lelah, Bapak Ibu semua, Tuhan akan menggantikannya. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada hambanya Pak Gembala. Ya, oke, terima kasih, puji Tuhan buat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Berarti kita sudah dapat pemahaman yang lebih lagi agar kita lebih bijaksana. Ya, bijaksana itu adalah hasil daripada proses kita itu taat dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya percaya kita diberkati, Bapak Ibu yang ada di rumah juga diberkati Tuhan. Amin. Ya, pengumuman kita jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Sabtu ada ibadah youth yaitu jam 7 malam dan juga ada ibadah kaum bapak. Jadi bapak-bapak yang hadir malam ini dan juga bapak-bapak yang ada di rumah saat ini, jemaat-jemaat pipa, kita berkumpul hari Sabtu yaitu jam 7 malam yaitu dalam ibadah kaum bapak. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pagi kita ada doa saat teduh yaitu jam 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian, usahakan Bapak Ibu ikut untuk doa ini karena memang ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini membangun iman kita, membuat kita lebih bijaksana untuk membatasi diri kita. Sebenarnya di dalam satu hari ini, satu hari itu yang kita akan lewati dengan firman, dengan penyembahan, dengan kuasa, bahkan pengurapan Tuhan. Jadi satu hari itu kita ada dalam atmosfer surga untuk melakukan segala apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lewatkan. Amin. Haleluya. Iya, oke. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas katakan daerahku dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, sehingga kesang sekali lagi, sehingga
Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan kesakitan tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu Engkau memberkati Kersel Puji Syukur yang sudah melayani kami, bahkan teman-teman yang ada di rumah pada malam hari ini. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai dari ketua, pengurus, bahkan semua anggotanya, bahkan yang melayani hari ini. Berkat yang luar biasa mengalir atas mereka, sehingga untuk Kersel yang berikutnya mereka lebih dahsyat lagi untuk melayani. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan pulang dari tempat ini. Tuhan menyertai, menolong, menghibur kami. Bahkan kami tak pernah lupa berdoa buat umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang lemah Engkau berikan kekuatan. Dan malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Ya, saat ini hamba-Mu juga berdoa buat anak Bapak Endang Buhani, yaitu saudara Erik. Engkau jamah, lawat, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apapun jenis penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, itu yang menyembuhkan, memulihkannya. Bahkan seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu dan Engkau sanggup menyembuhkannya, dan kami percaya Engkau telah menyembuhkan anak kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah juga aminkan doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Oke. Ketua pimpin kita, kami Kersel Puji Syukur, akan maju terus. Yang di depan duduk dong. Ya, di depan duduk. Ya, kami Kersel Puji Syukur tetap semangat, maju terus, tetap semangat.